mudah segala urusan kita, hajat kita, kemudian Allah jaga, pelihara diri kita, kesehatan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masyarul hadirin, para penghuni Wisma Atlet yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat, yaitu dengan tema mengatasi ketakutan. Berbicara ketakutan, bahwasanya ketakutan itu adalah sifat alamiah yang dimiliki oleh setiap manusia. Sejatinya manusia itu pasti memiliki rasa ketakutan dalam hal apapun, ya kan? Saya akan mengutip salah satu ayat di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Artinya yaitu adalah, dan aku akan menguji kepada kamu sekalian daripada ketakutan, wal ju'i dan kelaparan, wa nafsin dan juga ketakutan akan dirinya, minal amwal dan juga ketakutan terhadap hartanya, wal anfusi dan juga pada jiwanya, was samarati wa basyyiris sabirin dan juga daripada kekurangan buah-buahan, dan beri kabarlah kepada mereka orang-orang yang bersabar atas ujian. Nah, jadi ketakutan manusia itu meliputi dari hal-hal yang tadi disampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, yaitu kekurangan daripada harta. Pertama, dari ketakutan, yaitu ketakutan yang pertama itu tentang ketakutan kelaparan. Kita takut akan kelaparan. Kemudian ketakutan akan naksi minal amwal, kekurangan harta. Kemudian ketakutan akan jiwa kita, kesehatan kita. Kemudian kita ketakutan atas kekurangan buah-buahan. Kemudian kemudian berikanlah kabar kepada orang-orang yang mau bersabar. Ya. Nah, oleh karena itu bahwasanya bagaimana kita cara mengatasi ketakutan hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini, ya kan? Tentunya yaitu kalau misalnya kita ketakutan atas kelaparan itu manusiawi banget. Apalagi kita dalam kondisi pandemi seperti ini, ya kan? Semua aspek kehidupan itu terguncang, dari ekonomi, sosial, ya kan? Contohnya ekonomi kita itu banyak saudara-saudara kita itu yang di PHK, dirumahkan akibat pandemi seperti ini. Ya, otomatis kan mereka dan keluarga mereka juga ketakutan kalau misalnya tidak bekerja. Dia berpikir, aduh bagaimana ntar untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, bagaimana ntar makan, ya kan, menjalankan aktivitas itu kan memerlukan uang gitu, ya kan. Kemudian juga di dalam kondisi pandemi seperti ini kita menakutkan, mengkhawatirkan diri kita sendiri atas wabahnya COVID-19. Ya kan, tentunya kita selalu menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, juga apalagi memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, iya, dan juga mencuci tangan 3M ya, yang 3M. Nah, itu adalah salah satu bentuk-bentuk ikhtiar kita untuk menjaga diri kita agar terhindar atau tidak tertular COVID-19. Nah, memang kalau misalnya dalam keadaan seperti ini, kita itu seakan-akan suka muncul gitu ya di dalam benak kita itu menyalahkan keadaan, ya kan? Saya pun demikian, suka terbersit dalam pikiran kita itu bahwasanya gara-gara corona, gara-gara Covid nih semua gitu kan. Gara-gara Covid nih, jadi kita semua kehidupan terkendala, dari cari ma'isyah, ya, cari makan, cari nafkah,
kemudian juga dalam belajar, anak-anak nggak bisa masuk sekolah, gara-gara COVID nih, gitu kan. Padahal kita baru dicoba COVID ini, baru 1 tahun. Maksudnya bagaimana? Begitu tuh manusia. Jadi kalau, ketika menemukan kekurangan di dalam kehidupannya, itu langsung diperhitungkan kekurangan itu, ya kan, atau masalah itu. Padahal kita lupa bahwasanya dari kita lahir sampai kita hari ini nih sudah berpuluh-puluh tahun kita hidup dengan keadaan yang normal, sehat, tidak ada pandemi, ya enggak? Itu kita tidak hitung tuh sebagai nikmat Allah tuh. Kita nggak hitung kalau misalnya kita sudah hidup puluhan tahun tanpa melewati pandemi. Artinya 20 tahun kita nggak lewatin pandemi. Sehat-sehat aja kehidupan kita, normal-normal saja. Dan Allah baru uji 1 tahun aja nih. Dan kita berharap dan berdoa juga tentunya agar pandemi ini nggak lama-lama. Biar semua kembali seperti semula walaupun tidak tidak akan sama seperti semula juga gitu. Back to normal tapi juga tidak bakal seperti normal seperti dulu gitu. Tapi kita tetap berharap dan berusaha. Cuman yang saya tekankan adalah maksudnya kita lupa bahwasanya puluhan tahun kita hidup itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan makmur, dalam keadaan dimudahkan semua urusan kita sama Allah. Itu kita tidak hitung sebagai nikmat tuh. Tapi ketika diberi cobaan mendapat pandemi baru 1 tahun, itu kita udah nggak karuan tuh. Udah semuanya disalahin. Nggak hanya pandeminya, semua deh. Pemerintah kita salahin gitu kan. Pandeminya juga kita salahin. Orang-orang yang terlibat sama kita juga, yang misalnya bos-bos kita atau perusahaan kita yang memberikan dampak pandemi kepada kita, kita salahin juga gitu. Itu kita nggak bersyukur kemarin-kemarin, makanya Allah beri cobaan. Padahal di dalam akhir surat Al-A'raf ayat 66 itu Allah Allah perintah katanya fazkuru Allah la'allakum tuflihun. Fazkuru Allah la'allakum tuflihun. Artinya ingatlah kamu kepada nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan selama ini. Tuh. La'allakum tuflihun. Niscaya kamu akan beruntung. Maksudnya, nah itu jadi di ayat yang lain di Al-Qur'an, di ayat yang lain diingatkan kita. Kita diuji memang dalam hal apapun, dari kelaparan, dari kekurangan harta, dari ketakutan jiwa kita, kemudian juga dari buah-buahan, kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya. Dalam ayat yang lain juga kita juga disuruh untuk syukurin dong yang kemarin yang udah Allah berikan. Kemarin kita lupa. Jangan-jangan kemarin karena kita lupa, nggak syukurin apa yang Allah telah berikan yang banyak itu, sehingga Allah coba kita dengan pandemi seperti ini, ya kan? Dan kita tetap berharap, tetap berdoa kepada Allah bahwasanya Allah angkat pandemi ini, Allah hilangkan dari muka bumi ini. Kan ada doanya Allahumma arfa'annal bala wal waba wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Bahwasanya kita memohon kepada Allah agar diangkat bala dari muka bumi ini nih. Kemudian juga diangkatnya, kita memohon juga agar diangkatnya wabah. Biar Biar Allah pulihkan lagi bumi kita, ya kan? Nah, itu adalah refleksi bagaimana kita ketakutan-ketakutan yang ada di kehidupan kita, ya kan? Tidak lepas yang tadi poin-poin disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Kemudian ada doanya tentunya untuk mengatasi ketakutan itu. Nabi ajarkan yaitu bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku memohon kepadamu, sesungguhnya aku memohon kepadamu
minal hammi wal hazan, daripada kegundahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku juga bermohon kepadamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan diri kita. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan juga kita memohon dari terhindar dari sifat sombong, jubun, dari sifat sombong dan sifat pelit di diri kita. Wa a'udzubika min ghalatid daini, dan juga kita memohon kepada Allah agar terhindar dari lilitan hutang. Biar Allah terhindarkan kita dari lilitan hutang dalam hal apapun. Dan juga wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahrir rijal, dan kita juga memohon agar kita tidak ditindas oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan gitu. Nah, itu adalah salah satu doa, yaitu untuk mengatasi ketakutan di dalam diri kita. Artinya seorang manusia memiliki rasa takut itu normal. Malah justru kalau nggak punya rasa takut, dipertanyakan sifat kemanusiaannya gitu kan. Seorang manusia kalau nggak punya rasa takut, ya kan. Nah, hanya saja kita disuruh untuk mengkontrol rasa takut itu. Rasa takut itu tetap ada di diri kita, tapi kita kontrol rasa takut itu. Dengan apa? Tentunya dengan banyak zikir, membaca sholawat, ya kan. Kemudian juga memperbanyak doa yang tadi saya sampaikan. Itu doa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi saya. Ahmad Faurozi, juga rekan saya, Ustadz Roziki. Bisa kita berhubungan melalui WhatsApp. Mungkin ya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya teman-teman.